Cek, halo sobat anime, gas lagi dah The Legend of Emperor. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kemunculan seekor naga kura-kura di ibu kota membuat mereka, para kaisar dan juga imam agung mereka pun panik. Karena mereka juga merasakan kalau ada sebuah ancaman yang akan mengganggu stabilitas yang dimiliki oleh negara. Hingga membuat kaisar dia memberikan sebuah dekret kepada pasukan pribadi miliknya untuk dapat menyingkirkan ancaman yang akan mengganggu stabilitas dan juga kekuasaan yang ia miliki. Dan itu membuat mereka, para pasukan kaisar mereka mengincar kota Shinki, tempat di mana anomali itu akan muncul. Dan itu membuat mereka, para pasukan kekaisaran mereka harus menghadapi Adipati Ji Chang yang merupakan ayah dari sosok anomali yang telah ditakdirkan itu. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tua ini, dia cukup untuk dapat mengganggu seluruh pasukan yang datang mengincar mereka, mengincar putranya. Tapi ketika mereka membagi pasukan dan mengincar Tuan Muda Jiva, di sini mereka juga dihentikan oleh sosok yang cukup mengejutkan. Dan itu adalah jenderal-jenderal yang dimiliki oleh Adipati Jiva. Dan dengan datangnya bala bantuan membuat mereka, para pasukan yang telah dikirim oleh kaisar mereka semua memutuskan untuk tarik mundur dan gagal dalam menjalankan tugas. Dan untuk saudara ke-9, gadis ini dia meninggalkan Jiva begitu saja, padahal dia memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menyingkirkan Jiva. Tapi karena dia nggak tega, ya udah ditinggalkan begitu aja. Dan setelah kejadian itu membuat mereka, para jenderal yang dimiliki oleh Adipati Ji Chang, mereka pun meminta maaf karena mereka datang terlambat dan mereka meminta sebuah hukuman atas keterlambatan datang dari mereka. Tapi di sini untuk Nyonya, dia merasa bersalah karena dia telah meninggalkan putranya seorang diri. Tapi dia juga mendapatkan support dari suaminya kalau saat ini putra mereka baik-baik saja dan mereka hanya perlu lebih waspada di masa depan, ucap dari orang tua itu. Di sini Adipati Ji Chang dia juga tidak menyangka kenapa kaisar tiba-tiba aja mengincar putranya, padahal dirinya merasa tidak pernah membuat masalah dengan kaisar. Dan itu membuat orang tua ini berpikir apakah ini semua ada hubungannya dengan takdir yang dimiliki oleh putranya, pikir dari Adipati Ji Chang. Tapi ketika dia melihat langit, dia melihat ada seekor elang milik kaisar yang membuat orang tua ini mencoba untuk dapat meramal, dan dia pun berpikir kalau sepertinya bencana besar akan datang menuju kota mereka, ucap dari orang tua itu yang membuat mereka, para jenderal mereka pun berpikir kalau sepertinya ini akan sangat-sangat buruk. Dan ketika mereka mulai menyalahkan kaisar, di sini Adipati Ji Chang dia meminta kepada para jenderalnya untuk tenang dan jangan membuat ribut. Karena ini semua akan menjadi semakin mengerikan untuk rakyat yang ada di kota Shiki, ucap dari Adipati Ji Chang. Di sini orang tua ini dia juga tahu dengan kemampuan dan juga pasukan dan juga dukungan yang dimiliki oleh kaisar, bagaimana mungkin dirinya dapat menghentikan kaisar. Dan itu membuat Adipati Ji Chang dia hanya punya satu kesempatan untuk dapat meminta bantuan dari kakak senior perguruannya yang mungkin dapat membantu dirinya menyelamatkan putranya dan juga rakyat Shiki dari incaran kaisar, ucap dari orang tua itu. Dan itu membuat orang tua ini dia juga meminta kepada para jenderal untuk segera menyiapkan formasi untuk dapat membalikan yin yang dimiliki oleh putranya, dan dia meminta kalau formasi tidak boleh sampai gagal, ucap dari Adipati Ji Chang. Sedangkan di sudut lainnya, untuk mereka, para pasukan yang sebelumnya telah diutus oleh kaisar, mereka terlihat saat ini mencoba untuk dapat mengirimkan sebuah pesan kepada kaisar kalau mereka telah gagal. Dan di sini untuk si rambut hijau dia sangat-sangat marah karena pada akhirnya mereka gagal, padahal dirinya telah mengatur sebuah rencana yang sangat tepat untuk dapat menyingkirkan Tuan Muda Jiva. Tapi sayangnya mereka gagal, dan itu membuat si rambut hijau dia kesal dengan salah satu bawahannya yang telah ditugaskan untuk menyingkirkan Jiva tapi telah gagal. Tapi untuk si Gempal, dia mengatakan kalau dirinya sudah melakukan tugasnya untuk dapat mengulur waktu, dan saudara ke-9 Yu Mei yang mendapatkan tugas untuk dapat menyingkirkan Tuan Muda kedua. Tapi sayangnya itu semua gagal. Tapi untuk si rambut hijau, dia pun bertanya apakah itu benar, yang membuat saudara ke-9 dia mengatakan kalau dia nggak tahu dan dia sama sekali tidak melihat Tuan Muda kedua, ucap dari dirinya. Padahal di dalam hati dia sangat tidak tega untuk dapat menyingkirkan sosok yang tidak berdosa, pikir dari dirinya. Dan itu membuat si rambut hijau dia pun berharap apa yang diucapkan oleh saudara ke-9 itu benar. Jika tidak, maka semua akan sangat-sangat kacau, ucap dari si rambut hijau. Dan 1 bulan kemudian, saat ini di ibu kota kekaisaran, kaisar dia terlihat sangat-sangat bosan ketika dia harus menunggu kabar yang dikirimkan oleh para pasukan yang telah ia kirimkan. Dan itu membuat selir yang ada bersama dengan dirinya mencoba untuk dapat menghibur kaisar, dan dia ingin memberikan sebuah permainan untuk kaisar. Tapi untuk kaisar saat ini dia mengatakan kalau dirinya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, suasana hatinya sedang tidak karuan, yang membuat kaisar dia kini menunggu kabar yang dikirimkan oleh mereka, orang-orang yang telah ia utus. Tapi untuk selir ini dia meminta kepada kaisar untuk jangan gelisah dan ayo bermain dengan dirinya. Dan itu membuat kaisar dia pun bertanya permainan apa yang diinginkan oleh selirnya itu. Dan itu membuat selir ini dia memanggil para penjaga untuk segera mengeluarkan mainan yang udah ia siapkan. Dan ternyata dia membawa seseorang, dan itu adalah warga desa yang sedang
Belendung. Dan itu membuat Kaisar dia pun bertanya apa yang coba dilakukan dengan warga desa yang tidak berguna seperti ini. Ucap dari Kaisar yang membuat selir ini. Dia mengatakan untuk melakukan tebak-tebakan apa jenis kelamin apa yang dimiliki oleh sesuatu yang ada di dalam dari wanita itu. Ucap dari selir itu yang membuat Kaisar dia pun mengatakan memangnya apa gunanya. Walaupun dia menebak itu laki-laki ataupun perempuan, lagi pula hasilnya nanti hanya bisa diketahui 1 bulan lagi ketika dia sudah melahirkan. Lantas apa serunya? Ucap dari Kaisar jika harus menunggu 1 bulan untuk tahu jawabannya. Dan itu membuat selir ini dia pun merajuk dan dia mengatakan kepada Kaisar ini nggak seru. Lagi pula jika mereka harus menunggu selama 1 bulan itu lama. Ucap dari dirinya. Lantas bagaimana jika mereka harus mengetahuinya sekarang aja? Ucap dari selir itu. Dan itu membuat gini, Kaisar dia menebak kalau itu adalah laki-laki. Dan itu membuat gini, para penjaga mereka pun melakukan tugasnya dan membuka dan melihat isi yang ada di dalam dari wanita itu, yang tentunya itu membuat Kaisar dia pun terkejut dan dia tertawa dan dia merasa kalau ini sungguh sangat menarik permainan tebak-tebakan yang gila seperti ini. Walaupun itu juga harus mengambil sesuatu dari rakyatnya sendiri, tapi untuk Kaisar dia pun menikmati ini semua. Dan di sini Kaisar dia juga memberikan sebuah hadiah apa yang diinginkan oleh selirnya itu. Dan ketika wanita ini ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba aja muncul elang pembawa pesan yang membuat Kaisar dia ingin tahu segera pesan apa yang dikirimkan oleh para pasukan miliknya. Dan itu membuat selir ini yang membukanya dia pun yakin kalau ini adalah kabar yang sangat baik. Tapi ketika Kaisar dia membacanya, di sini Kaisar dia sangat marah dan murka, dan dia menganggap kalau pasukan yang telah ia kirimkan benar-benar tidak berguna, dan dia meminta untuk segera panggil Imam Agung. Dan benar saja tak lama setelahnya Imam Agung dia pun datang dan dia pun tertawa ketika dia mendengar semua penjelasan yang diberikan oleh Kaisar, dan itu membuatnya mengatakan kalau ini adalah kabar yang sangat baik. Ucap dari Imam Agung yang membuat selir ini dapat bertanya kenapa ini jadi kabar baik padahal mereka telah melakukan tugas yang gagal. Ucap dari selir itu, dan yang membuat Imam Agung dia mengatakan kalau sepertinya Adipati Jijang dia akan melakukan sebuah teknik perpindahan yin yang 9 dangdang. Nah, itu adalah sebuah formasi unik, formasi kuno yang sangat luar biasa. Dan dia yakin kalau saat ini seluruh negeri yang ada di kota Qingxi mereka sedang melakukan sebuah ritual menggunakan kekuatan nasional untuk dapat mengangkut pasar tembaga dan menciptakan dandang-dandang itu. Tapi itu juga membuat Kaisar dapat bertanya lantas apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus segera mengirimkan pasukan untuk dapat menghentikan prosesi itu? Tapi untuk Imam Agung dia mengatakan untuk jangan terburu-buru. Justru inilah yang menarik, ucap dari dirinya yang membuat Kaisar dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Dan ketika Imam Agung mengatakan kalau teknik formasi 9 dandang adalah sebuah formasi yang sangat unik dan begitu diaktifkan maka formasi itu tidak boleh sampai diganggu, dan jika itu diganggu itu akan membuat mereka yang coba untuk dapat dimurnikan justru akan membuat sebuah kekacauan, dan itu akan membuat seluruh kota benar-benar akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Ucap dari Imam Agung yang membuat Kaisar dia pun senang dengan itu semua. Dan dia juga bersumpah kalau dirinya akan memanfaatkan kesempatan yang telah didapatkan untuk menghancurkan kota Shiki bersama dengan Adipati Jijang. Ucap dari Kaisar. Dan untuk dapat melakukannya, di sini Kaisar tidak lagi mengirimkan pasukan-pasukan yang tidak berguna, tapi dia langsung meminta jenderal besarnya untuk dapat melakukan tugasnya dan segera katakan kepada jenderal Siluman untuk menghentikan urusan penaklukan suku raksasa dan segera pergi menuju kota Qingxi. Ucap dari Kaisar. Sedangkan sudut lainnya di wilayah barat dari suku raksasa ternyata memang orang-orang yang dimiliki oleh Kaisar sedang melakukan tugas mereka dan mereka menikmati makan malam mereka. Dan ketika mereka mendapatkan sebuah pesan membuat di sini salah satu dari mereka pun bingung, padahal mereka sedang menjalankan tugas tapi mereka diminta untuk segera kembali untuk dapat menyerang kota Shiki. Namun di sini salah satu dari mereka ingin segera memberikan laporan ini kepada pimpinan mereka, dan ternyata untuk pimpinan mereka masih menjalankan tugas. Dia masih memburu, mengincar para monster-monster yang ada di ujung sana, dan dia terlihat sangat menakutkan. Dan setelah dia mendapatkan tugas untuk dapat pergi menuju kota Shiki, dia pun segera akan pergi menuju kota Shiki. Ucap dari Panglima Iblis, pimpinan pasukan jenderal milik Kaisar. Sedangkan sudut lainnya saat ini di kota Shiki sendiri, saat ini untuk Jiva dia sedang bermain dengan rekan-rekannya. Tapi untuk Jiva padahal dia baru beberapa bulan udah gede. Dan ternyata bukan cuma tubuhnya saja, tapi ternyata kemampuannya pun sama. Kemampuannya juga melebihi batas dari para
orang-orang yang seumuran dengan dirinya. Di sini Jiva selain kemampuan dan juga fisiknya yang sudah bertumbuh dengan kuat, ternyata seni bela dirinya juga cukup tangguh. Di sini Jiva dapat dengan cukup mudah menjatuhkan mereka teman-teman sepermainannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Jiva yang bermain kasar seperti itu kepada rekan-rekannya membuat dirinya pun mendapatkan hukuman dari Dayang, yaitu Dayang Beiyue yang kesal kepada tuan muda kedua yang bermain dengan kasar seperti itu. Dan dia meminta kepada tuan muda kedua untuk meminta maaf dan jangan pernah berlaku seperti ini lagi karena mereka harus bersikap layaknya seorang tuan muda. Ucap dari Dayang itu yang membuat Jiva dia pun kini mencoba untuk dapat berbaikan dengan teman-temannya. Namun beberapa hari kemudian untuk Jiva dia juga diminta untuk dapat pergi bersama dengan ayahnya pergi menuju air terjun yang ada di luar kota. Dan di sini untuk Jiva dia pun senang karena dia pikirnya ini hanyalah main-main doang. Tapi untuk ayahnya dia meminta kepada Jiva untuk jangan bermain-main karena mereka saat ini ingin bertemu dengan seseorang. Ucap dari orang tua itu. Dan di sini orang tua ini dia juga meminta maaf dan juga memohon untuk dapat bertemu dengan saudara seniornya dan dia meminta kepada seniornya untuk dapat turun yaitu senior King Yeezy. Namun sosok yang dimaksud oleh orang tua ini dia pun enggan untuk dapat menemui adik juniornya dan dia pun kesal. Bahkan dia mengusirnya. Di sini sosok misterius ini dia mengatakan kalau sebelumnya guru mereka menerima Jijang sebagai muridnya dan mengajarkan seni bela diri untuk dapat tidak berurusan dengan dunia fana. Tapi Jijang dia malah menggunakan kemampuan seni bela dirinya hanya untuk dapat kepentingan pribadinya di dunia fana. Namun di sini untuk orang tua ini dia pun meminta maaf dan dia mengatakan kalau tujuannya mempelajari seni bela diri bukan untuk ambisi pribadi miliknya. Dan dia datang kali ini untuk dapat meminta bantuan demi rakyat dari Shiki itu sendiri. Ucap dari dirinya dan dia memohon kepada seniornya untuk dapat membantu dirinya dan menghapuskan dendam lama mereka. Dan membantu dirinya juga untuk dapat membantunya menggunakan formasi 9 dandang untuk dapat menyelamatkan seluruh rakyat Shiki dan juga putranya. Ucap dari dirinya yang membuat sosok misterius yang ada di balik dari air terjun ini dia sangat marah dan dia pun kini keluar dan mendarat tepat di depan dari mereka semua. Dan untuk Jiva yang melihatnya dia pun berpikir kalau sepertinya sosok yang baru saja keluar itu sangat kuat hingga membuatnya pun sangat antusias. Tapi di sini untuk sosok misterius dia pun mengatakan kalau teknik 9 dandang adalah sebuah teknik yang sangat berbahaya dan jika mereka meleset sedikit saja itu akan membuat seluruh kota benar-benar akan dimusnahkan dan kau melakukan itu semua hanya demi untuk dapat menyelamatkan putramu. Ucap dari dirinya. Dan untuk Adipati Jijang dia pun mengatakan kalau dia nggak punya pilihan lain karena saat ini putranya telah terikat dengan takdir nasib sebuah negara dan jika dia tidak diselamatkan maka kota Cishi juga pasti akan dimusnahkan. Jadi dirinya nggak punya pilihan lain. Ucap dari dirinya yang membuat kini senior Yeezy yang ternyata bentuknya seperti ini dia pun kesal karena dirinya nggak mau ikut-ikutan dengan urusan duniawi. Ucap dari dirinya. Tapi ketika dia sedang berbicara tiba-tiba Jiva dia langsung lengket sama senior Yeezy ini yang membuat di sini senior Yeezy dia pun kesal dengan bocah tengil ini. Tapi untuk Jiva hal yang takut justru dia malah senang dengan paman gurunya itu karena dia memiliki wajah yang cukup lucu. Ucap dari Jiva yang membuat senior ini dia pun kesal juga dengan bocah ini. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat beramalnya ternyata Jiva dia tidak memiliki sebuah takdir yang membuatnya pun akan memberikan sedikit hadiah. Ucap dari dirinya yang kini menggunakan sebuah formasi api pembalik dan itu adalah sebuah api pemurnian yang akan diberikan kepada tubuh dari Jiva yang membuat ayahnya dia pun panik dan dia meminta maaf kepada seniornya itu. Tapi sayangnya itu semua terlambat kan ternyata senior Yeezy dia telah melakukannya dan dia pun meminta kepada Jiva untuk jangan nakal lagi. Dan di sini untuk orang tua ini dia juga menurunkan Jiva dan dia mengatakan kalau dia memberikan sebuah hadiah kepada Jiva yaitu sebuah liontin Gyo. Dan kau harus menggunakannya dan ingat jangan pernah berbuat nakal di masa depan. Ucap dari senior Yeezy sebelum pada akhirnya senior Yeezy dia pun menghilang. Dan dia juga mengatakan kalau Jiva kau telah ditakdirkan untuk dapat menghancurkan dan juga menjungkir balikan dunia ini. Ucap dari dirinya. Tapi dia juga mengatakan kepada Jijang kalau dia tidak akan mungkin mau membantu untuk dapat menyiapkan formasi 9 dandang. Ucap dari dirinya sebelum dia pergi menghilang. Yang membuat Adipati Jijang dia pun berpikir kalau sepertinya seniornya memang sangat tegas dan tidak ingin ikut campur di dalam urusan dunia. Pikir dari dirinya. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat melihat apa yang telah terjadi kepada tubuh dari putranya di sini, dia pun cukup terkejut kalau ternyata seniornya memasang sebuah formasi api pemurnian jiwa dan juga menyiapkan sebuah liontin Gyok yang memiliki sebuah kemampuan untuk dapat menstabilkan jiwa yang membuatnya pun tahu kalau sepertinya kalau seniornya mencoba untuk dapat membantu tapi hanya dari balik bayang-bayang dan itu membuat Adipati Jijang dia pun meminta kepada putranya untuk dapat berlutut bersama dengan dirinya mengucapkan terima kasih kepada seniornya. Sedangkan sudut lainnya saat ini para pasukan yang dimiliki oleh Adipati Jijang mereka juga menyiapkan pasukan. Mereka menyiapkan semua bahan-bahan untuk dapat menyiapkan sebuah dandang. Dandangnya akan digunakan untuk dapat menggunakan formasi 9 dandang yin yang. Dan untuk dandang itu sendiri ternyata diciptakan di dalam sebuah urat nadi bumi.
Dan itu juga bukanlah sebuah danang biasa, karena danang itu ketika telah disiapkan, danang itu juga ditempa dengan sangat-sangat presisi dan juga setelah jadi juga harus diukir dengan ukiran-ukiran tertentu. Dan tidak boleh ada sedikit pun kesalahan, dan jika ada sedikit kesalahan saja maka itu semua harus diulang. Dan ketika danang itu selesai dibuat, ternyata memancarkan energi dan juga cahaya yang sangat-sangat gemilang. Sedangkan sudut lainnya ada kuil Dao dari Shideng yang ada di kota Shiki. Di sini untuk Jenderal Kaisar, dia pun kini bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka gagal menjalankan tugasnya yang sebelumnya. Ucap dari dirinya, dan dia pun kini akan menghukum siapapun yang telah gagal menjalankan tugas yang sebelumnya. Ucap dari Jenderal Siluman itu. Namun di sini untuk orang-orang yang bersama dengan Jenderal Siluman, dia pun mengatakan kalau sepertinya mengurus Adipati Jichang tidaklah sesulit dibandingkan mereka yang harus mengurus para ras raksasa. Ucap dari mereka. Dan mereka juga mengatakan siapapun yang tidak bisa bekerja dengan baik maka mereka sepatutnya disingkirkan saja. Ucap dari mereka. Dan di sini untuk mereka yang telah menjalankan tugas yang sebelumnya menyerang kediaman dari Adipati Jichang dan gagal, mereka semua berlutut kecuali si rambut hijau dan juga si saudara ke-9. Di sini untuk si pria gempal, dia pun mengatakan dan juga memohon ampun kalau mereka telah gagal dalam menjalankan tugasnya, tapi ini semua terjadi karena satu hal yang membuat jenderal ini dia pun bertanya apa maksud dari itu semua, yang membuat si gempal dia pun sempat melirik kepada saudari ke-9 dan dia juga tahu kalau dia mengatakan ini dia akan disingkirkan, tapi jika dia tidak mengatakan ini dia juga pasti akan disingkirkan. Jadi daripada dia disingkirkan seorang diri, dia pun memutuskan untuk mengatakan apa yang ia tahu, dan itu membuat dirinya mengatakan kalau ini semua gagal karena dari saudari ke-9 yaitu Jiu Mei yang telah kehilangan jiwa ketika mereka sedang mengulur waktu. Ucap dari si gempal itu yang membuat rekannya dia pun panik karena dia tahu kalau saudari ke-9 adalah putri kesayangan dari Panglima Siluman. Ucap dari mereka, dan itu membuat di sini saudari ke-9 dia pun membenarkannya kalau dia telah gagal. Ucap dari dirinya, dan itu membuat di sini untuk si gempal dia nggak peduli jika saja dia memang harus dihukum, tapi setidaknya gadis itu juga harus dihukum. Ucap dari dirinya, dan itu membuat Jenderal Siluman dia pun mengatakan kalau sepertinya saudari ke-9 Jiu Mei sudah mengaku dan sepertinya kalian ingin aku menghukum dirinya. Ucap dari Jenderal Siluman itu yang kini dia menggerakkan jarinya dan tiba-tiba muncul sebuah ilusi yang menghancurkan mereka semua. Tapi sebelum hal itu benar-benar dilakukan, di sini si rambut hijau dia pun meminta maaf kepada ayahnya, dan jika saja ayahnya menyingkirkan mereka lebih awal itu akan membuat mereka sulit dalam menjalankan tugas yang selanjutnya. Jadi di sini dia meminta kepada ayahnya untuk dapat membiarkan dan juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menebus kesalahan mereka yang sebelumnya. Dan itu membuat di sini Jenderal Siluman dia pun menyetujui itu semua, dan dia mengatakan jika saja misi kali ini gagal, aku mungkin tidak bisa menyelamatkan kalian. Ucap dari dirinya. Dan di keesokan harinya saat ini di kota Chishi, ternyata Dayang ini sedang pergi ke pasar dan dia membeli sebuah bunga untuk dapat diberikan kepada tuan mudanya. Dan ketika dia sedang berjalan, dia pun bertemu dengan saudari ke-9, dan di sini dia pun bertemu juga dengan si rambut hijau, dan di sini untuk si rambut hijau dia pun menyentuhnya dan membuat gadis ini dia kehilangan kesadarannya, yang membuat gadis ini dia pun dibawa dan ditanamkan sebuah formasi untuk dapat membuat gadis ini tunduk dari dirinya, dan itu membuat dirinya pun tunduk atas semua perintah yang diberikan oleh si rambut hijau. Padahal sebelumnya Dayang ini dia pergi bersama dengan Jiva, dan dia meninggalkan Jiva di tengah-tengah area pasar, dan dia ditangkap oleh si rambut hijau untuk bekerja sebagai boneka jiwa miliknya. Dan 1 jam kemudian di sini Dayang Beishue dia pun kembali ke kediaman dari tuan muda kedua, dan ketika dia datang di sini ekspresinya berbeda, dia terlihat sangat polos dan kosong, dan dia langsung pergi menuju tempat dokumen berada, dan di sini dia mengambil juga sebuah dokumen dan langsung memberikannya kepada si rambut hijau. Namun kedatangan dari Dayang membuat Jiva yang melihatnya dia pun sangat senang, dan dia meminta kepada Dayang ini untuk segera ikut bersama dengan dirinya. Dan itu membuat si rambut hijau dia pun menyadari kalau sepertinya ini adalah hal yang sangat menarik, karena dia berencana untuk dapat menggunakan boneka jiwanya untuk dapat menyingkirkan Jiva. Tapi dia juga tahu kalau sebelumnya ayahnya meminta kepada dirinya untuk tidak menyingkirkan Jiva untuk saat ini, tapi dia ingin segera melakukannya karena dia ingin segera mendapatkan kredit yang akan diberikan oleh ayahnya, pikir dari dirinya. Sedangkan untuk Jiva sendiri, ketika dia sedang mencari bunga, di sini Dayang yang sebelumnya yang telah dikendalikan, dia menyiapkan sebuah untuk dapat menyingkirkan Jiva, dan ketika dia akan melakukannya di sini menolak untuk dapat digerakkan untuk dapat menyingkirkan Jiva, dan itu membuat kini daripada dia harus menyingkirkan Jiva, dia memutuskan untuk menyingkirkan dirinya sendiri, dan itu membuat Dayang ini pada akhirnya dia lepas dari kendali jiwa yang telah dipasang oleh si rambut hijau, dan dia mengucapkan maaf kepada tuan muda Jiva karena dia gagal
untuk dapat melindungi Tuan Muda Jiva. Ucap dari dirinya sebelum dia benar-benar harus meninggalkan Tuan Muda kedua. Sedangkan sudut lainnya, saat ini untuk Jenderal Siluman, dia mendapatkan sebuah laporan dari si Rambut Hijau kalau dia mendapatkan sebuah dokumen tentang blueprint dari teknik formasi 9 dandang. Dan di sini untuk si Rambut Hijau, dia pun mengatakan kalau teknik 9 dandang akan dilakukan di tempat rahasia yang dimiliki oleh keluarga Ji, dan itu adalah sebuah tempat yang ada di kaki gunung. Dan di tempat itu juga terdapat 9 dandang yang akan digunakan sebagai formasi yang akan saling disatukan satu sama lain untuk menciptakan sebuah energi untuk dapat menarik energi yin yang ada di langit. Dan itu membuat orang tua ini dia pun tahu kalau ini adalah sebuah formasi yang setara dengan posisi dari bintang ketujuh. Dan dia pun tahu kalau sepertinya Ji Chang dia mencoba untuk dapat meminjam energi langit untuk dapat menstabilkan energi yang ada di dalam tubuh dari putranya. Dan itu membuat dia pun tahu kalau sepertinya itu semua akan terjadi nanti di dalam festival bulan. Ucap dari dirinya. Sedangkan sudut lainnya lagi saat ini untuk Ji Chang, dia pun mendapatkan sebuah informasi tentang Dayang Baishui yang telah disingkirkan oleh para siluman. Dan itu membuat di sini para jenderal yang lainnya mereka pun kesal kalau ternyata para siluman mereka mulai kembali untuk dapat menyerang mereka. Dan itu membuat Adipati dia pun tahu kalau sepertinya rencana mereka telah bocor. Dan itu membuat Adipati dia mengatakan kepada para jenderal kalau sepertinya mereka harus berhati-hati untuk dapat menjalankan rencana mereka. Ucap dari Adipati. Dan setelah rapat itu selesai, di sini untuk para jenderal mereka juga mengadakan sebuah pertemuan tersendiri di mana salah satu dari mereka mengatakan kalau sepertinya rencana mereka akan sangat merepotkan. Dan dia memiliki sebuah rencana tambahan untuk dapat menyelamatkan ini semua. Dan dia memiliki sebuah siasat yang mungkin saja sangat mengerikan. Ucap dari dirinya. Dan setelah dia mengatakan kalau dia memiliki sebuah rencana kepada rekan-rekannya, rencana di balik sebuah rencana membuat mereka para jenderal yang lainnya mereka semua pun berlutut dan mengucapkan hormat kepada salah satu dari mereka yang rela mengorbankan segalanya hanya untuk dapat menyelamatkan Tuan Muda kedua. Dan beberapa hari kemudian festival kue bulan pada akhirnya pun datang yang membuat kini Ji Chang dia pun siap untuk dapat menyiapkan dirinya di dalam formasi 9 dandang. Dan ternyata itu juga berlaku kepada istrinya. Kini dia menggunakan baju perang untuk dapat akan sebuah kemungkinan yang mungkin saja datang ketika mereka sedang melakukan sebuah formasi 9 dandang. Dan untuk Jiva dia pun tahu kalau dia juga telah siap. Namun di sini untuk Nyonya dia pun mengatakan kalau dia meminta maaf kepada putranya karena putranya harus melewati hal gila seperti ini ketika dia masih sangat muda. Tapi karena mereka juga tidak punya pilihan lain, dan di sini mereka pun kini bersiap untuk dapat melakukannya, memasang formasi 9 dandang. Dan benar saja tak lama setelahnya mereka pun pergi menuju tempat di mana formasi itu akan segera dipasang, yaitu di makam leluhur klan Ji. Dan di sini untuk Jiva dia pun dimasukkan ke dalam sebuah dandang untuk dapat bersiap melakukan sebuah formasi. Dan setelah semua formasi telah disiapkan, di sini Adipati Ji Chang dan juga istrinya langsung bergegas menuju posisinya masing-masing. Dan untuk para jenderal mereka juga memiliki sebuah rencana sendiri. Namun ketika formasi itu baru saja akan dimulai, tiba-tiba aja kini para pasukan yang lainnya mereka semua banyak sekali yang tumbang secara bersamaan, yang membuat Adipati Ji Chang ketika dia melihat lebih detail, dia melihat kalau ternyata muncul ratusan ekor lebah yang membawa racun di dalamnya. Dan itu membuat Adipati Ji Chang dia menggunakan tekniknya untuk dapat menghentikan mereka para lebah-lebah itu. Dan dia pun tahu kalau ini ada sebuah serangan yang berasal dari para musuh, dan dia meminta kepada pasukannya untuk segera bergegas. Karena benar saja kini di depan mereka para pasukan yang telah dikirimkan oleh Kaisar mereka pun datang untuk mengganggu rencana formasi 9 dandang. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part selanjutnya aja ya coy, karena gue harus pergi. Gue lagi kayak gini tiba-tiba lagi take voice malah telepon sama tukang suruh, "Bang, kayunya kurang sama semennya." Waduh. Nah, gue balik dulu ya, thank you. Kita lanjutkan besok lagi. Oke, bye, thank you.